Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang rasanya dekat sekali ya dengan kita semua. Sebuah pencarian yang mungkin seumur hidup kita jalani. Jadi dari kumpulan ayat yang Anda bagikan, kita akan coba bongkar makna sholat yang khusyuk. Misi kita simpel aja. Kita coba ngerti apa itu khusyuk, kenapa kok rasanya kadang susah banget, dan petunjuk apa aja sih yang sebenarnya udah ada di depan mata kita. Nah, untuk mulai, ada satu ayat nih dari sumber Anda di surat Al-Baqarah ayat 45 yang rasanya jujur banget. Iya, iya. Kita semua kan sering merasa sholat itu tantangan, kadang berat, dan ayat ini mengakuinya loh. Dikatakan di sana bahwa sholat itu lekabirah, sungguh berat, kecuali untuk sekelompok orang. Nah, ini yang menarik. Siapa sih mereka ini? Orang-orang yang dikecualikan ini. Disinilah kita mulai penelusuran kita. Ini titik awal yang penting sekali. Karena ini menunjukkan cara Al-Quran berkomunikasi. Oh gitu ya. Dia nggak cuma kasih perintah, tapi juga paham psikologi kita di baliknya. Dan seperti yang Anda bilang, ayat itu nggak berhenti di situ. Dia langsung kasih kontrasnya. Sholat itu berat, kecuali bagi al-khosyi'in, orang-orang yang khusyuk. Artinya, untuk ngerti kenapa sholat bisa terasa jadi beban, kita justru harus bedah lawannya. Seperti apa sih sholatnya orang khusyuk itu? Oke. Jadi kuncinya ada di kata khusyuk itu. Tapi kata khusyuk ini sendiri seringkali abstrak ya. Betul. Orang bilang fokus, konsentrasi penuh, ada yang bilang kosongkan pikiran. Tapi kalau lihat dari sumber-sumber ini, rasanya fondasinya bukan sekedar soal teknik. Tepat sekali. Sumber Anda itu langsung menjawabnya di ayat setelahnya, Al-Baqarah ayat 46. Ternyata akar dari khusyuk itu bukan teknik pernafasan atau cara menatap sajadah. Bukan itu ya? Bukan. Ia adalah sebuah keyakinan yang fundamental, cara pandang. Ayatnya kan bilang, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang khusyuk itu adalah mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Tunggu. Kata yang dipakai di situ yadhannuna. Bukannya itu sering diartikan menyangka? Nah, ini pertanyaan bagus. Tapi di sini kok artinya jadi meyakini? Betul sekali. Dalam konteks ini, kata yadhannuna itu maknanya keyakinan yang sampai ke level kepastian. Yakin yang nggak ada ragu sedikit pun. Oh. Jadi syarat pertama dan utama untuk bisa khusyuk itu adalah kesadaran penuh bahwa sholat ini ibaratnya gladi resik. Gladi risik. Sebuah simulasi dari pertemuan agung kita nanti dengan Sang Pencipta. Keyakinan ini yang mengubah segalanya. Sholat bukan lagi sekedar daftar kewajiban yang harus dicentang, tapi jadi sebuah persiapan audiensi. Saya suka istilah simulasi itu. Ini mengubah cara pandang total. Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana caranya saya bisa fokus, tapi fokus kemana? Nah, Dan jawabannya, fokus pada fakta bahwa saya sedang menghadap dan akan bertemu Tuhan. Ini jadi nyambung banget sama ayat di surat Toha ayat 14 yang juga Anda sertakan. iya. Tujuannya jelas sekali. Waqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Persis. Keduanya saling mengunci. Kalau kita benar-benar yakin akan bertemu dengan zat yang kita coba ingat itu, ya mengingatnya jadi alami, bukan paksaan. Benar. Nah, dari keyakinan fundamental yang besar ini, kita turun satu level ke syarat yang lebih praktis. Syarat minimalnya lah. Sumber Anda di surat An-Nisa ayat 43 itu kasih batasan yang sangat jelas. Ada larangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Iya. Dan alasannya spesifik sekali, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ayat itu, walaupun konteksnya tentang mabuk secara harfiah ya, tapi pesannya universal banget. Betul. Intinya kan kesadaran. Jangan menghadap Tuhan kalau kita nggak sadar sama apa yang kita omongin. Dan mabuk di zaman sekarang kan bisa banyak bentuknya. Banyak sekali. Mabuk kerjaan, mabuk notifikasi medsos, mabuk kekhawatiran. Kita sering sholat tapi nggak ta'lamu ma taqulun, nggak tahu apa yang kita ucapkan. Dan itu kan standar minimum sebuah komunikasi. Bayangkan kita ngobrol sama orang yang kita hormati tapi pikiran kita kemana-mana. Nggak sopan ya. Nggak sopan kan? Ayat ini seolah menetapkan prasyarat dasar. Sebelum ngomongin khusyuk level tinggi, pastikan dulu kita hadir secara mental. Itu gerbang pertamanya. Oke, ini fondasinya mulai kokoh nih.
Jadi landasannya keyakinan akan pertemuan dengan Tuhan, syarat minimalnya kesadaran akan ucapan kita. Sekarang, ini bagian yang saya tunggu-tunggu. Teori itu kan satu hal, tapi Al-Quran seringkali melukiskan gambaran manusianya. Orang yang udah sampai di level ini, seperti apa sih rasanya jadi mereka? Potret batiniahnya tuh gimana? Ada satu ciri khas yang diulang di beberapa sumber yang Anda berikan. Misalnya di surat Al-Anfal ayat 2 dan surat Al-Hajj ayat 35. Potret orang yang khusyuk itu ternyata punya satu indikator utama, sebuah respons batin yang spontan. Ayatnya menyebut, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Apa artinya itu? Apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Wajilat ya, bukan tenang. Ini detail yang menarik. Iya kan? Kita sering asosiasikan khusyuk itu dengan ketenangan total, diem gitu. Tapi ayat ini justru pakai kata getaran. Maksudnya getaran apa nih? Nah, ini poin yang bagus sekali. Kata wajal atau wajilat, ini bukan getaran karena takut hukuman semata. Bukan itu ya? Bukan. Ini getaran yang lahir dari campuran rasa takjub, hormat, pengagungan, dan sedikit rasa gentar saat sadar betapa agungnya zat yang namanya disebut. Wah. Coba Anda bayangkan berdiri di hadapan sesuatu yang luar biasa dahsyat. Galaksi di langit malam, atau ombak raksasa. Ada getaran kan di dalam dada? Ya, ada rasa kagum campur sedikit takut gitu ya. Nah, seperti itulah respons hati orang khusyuk. Ini menunjukkan tanda khusyuk yang paling otentik itu bukan yang kelihatan dari luar. Bukan gerakan lambat atau tangisan dibuat-buat. Tapi di dalam. Tapi barometer internal di dalam hati. Jadi hatinya itu hidup dan merespon, bukan mati rasa. Kalau begitu ini memunculkan pertanyaan sebaliknya. Kalau getaran hati itu tandanya, apa yang bikin hati kita justru jadi kayak batu sama sekali nggak merespon? Sumber-sumber Anda juga kasih gambaran lawannya kan? Sangat jelas, sangat-sangat jelas. Ada dua potret negatif yang jadi kebalikannya orang khusyuk. Yang pertama di surat An-Nisa 142, gambaran sholatnya orang munafik. Oke. Dikatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas walayat kurunallaha illa qalila. Ada 3 penyakit di sini. Apa aja itu? Mereka sholat dengan kusala, malas-malasan. Tujuannya yura'unan nas, untuk pamer. Ingin dilihat manusia. Dan mereka walayat kurunallaha illa qalila. Sangat sedikit sekali mengingat Allah. Itu kombinasi yang mengerikan ya. Secara fisik males, tapi niatnya justru aktif. Aktif cari perhatian orang. Betul. Sholatnya jadi pertunjukan, bukan pertemuan. Tepat. Dan potret negatif kedua yang nggak kalah menusuk ada di surat Al-Maun ayat 4 dan 5. Di sana ada peringatan yang keras sekali. Gimana bunyinya? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sahun. Lalai ya. Kata kuncinya di situ, sahun, lalai. Kata lalai ini rasanya relevan banget buat kita. Karena ini bukan buat orang yang nggak sholat loh. Bukan? Ini untuk lil musallin, untuk orang yang sholat. Tapi mereka lalai. Lalai itu kan artinya, raganya ngerjain, tapi jiwanya nggak hadir. Persis. Seperti yang tadi kita bahas, pikirannya mikirin email kerjaan, daftar belanjaan. Jadi, lalai di sini bukan nggak ngerjain, tapi nggak hadir pas ngerjain. Tepat. Kelalaian ini bisa lalai waktunya, lalai maknanya, lalai syarat rukunnya. Jadi kalau kita gabungkan, penghalang utama khusyuk itu ya, trio penyakit ini. Kemalasan yang mematikan energi, riya yang merusak niat, dan kelalaian yang bikin sholat jadi cangkang kosong. Wah, lengkap ya. Ketiganya itu kebalikan langsung dari kesadaran, keikhlasan, dan getaran hati yang kita bahas tadi. Oke, kita sudah bahas fondasinya, potretnya, penghalangnya. Sekarang, mari kita bicara soal hasilnya. Nah, ini dia. Untuk apa ini semua? Kalau seseorang dengan susah payah berhasil menjaga sholatnya dengan khusyuk, apa dampaknya di dunia nyata? Apa gunanya di luar sajadah? Ini bagian paling penting, karena dalam Al-Quran, ibadah itu hampir nggak pernah berdiri sendiri. Selalu ada dampaknya ke perilaku. Sumber Anda di surat Al-Ankabut ayat 45 memberikan buah atau hasil nyatanya. Ini ayat yang sangat populer. Yang mana itu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kayak indikator performa atau KPI dari sholat kita ya? Nah, itu dia, istilah yang pas.
Jadi alat ukurnya bukan seberapa lama kita sholat atau seberapa banyak rokaatnya, tapi Tapi apakah sholat itu punya efek nyata? punya efek nyata dalam mencegah kita dari perbuatan buruk. Betul. Kalau habis sholat lisan kita masih nyakitin orang, transaksi kita masih nggak jujur, berarti ada yang salah sama kualitas sholat kita. Ada yang perlu dievaluasi, bukan berarti gagal, tapi ini jadi alarm. Alarm pengingat ya? Betul. Tepat. Sholat yang khusyuk, yang di dalamnya ada kesadaran akan pertemuan dengan Tuhan, itu otomatis jadi benteng moral. Gimana mungkin kita berani berbuat keji, al-fahsya, atau mungkar, al-mungkar, kalau kita sadar sebentar lagi mau lapor lagi ke dia di waktu sholat berikutnya? Iya ya, bener juga. Hubungan sebab akibatnya jadi jelas sekali. Jelas sekali. Ini bikin saya sadar kalau sholat itu bukan sekedar bagian terpisah dari hidup, justru dia pusatnya. Puncaknya. Saya jadi teringat ayat lain yang Anda berikan dari surat Al-An'am 162, yang menempatkan sholat dalam sebuah deklarasi hidup yang utuh. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Betul. Dalam bingkai ayat ini, sholat itu bukan lagi pit stop spiritual buat istirahat sejenak dari dunia. Bukan ya? Dia itu pusat komando, tempat kita meluruskan lagi orientasi dan tujuan dari seluruh hidup. Mahyaya bahkan kematian kita, wa mamati. Semua kembali ke satu tujuan, lillahi rabbil alamin. Kalau gitu, gimana caranya kita menuju ke pusat komando itu dalam kondisi terbaik? Nah, Soalnya kan kita seringnya langsung lompat ke sholat dari kesibukan. Apa ada semacam persiapan yang diisyaratkan sumber-sumber ini? ada. Dan ini petunjuk yang praktis sekali dari surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Ayat ini kasih urutan, semacam roadmap menuju keberuntungan spiritual. Urutannya gimana? Dimulai dari Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri, dilanjutkan wa dzakara rasma rabbih, dan dia ingat nama Tuhannya. Puncaknya adalah fasollah, lalu dia melaksanakan sholat. Jadi ada tahapannya. Tazakka, menyucikan diri, terus wadzakara, mengingat, baru fasolah, sholat. Tepat. Yang kita nyalakan tiba-tiba pas takbir. Ada persiapannya. Ada prosesnya. Kita datang ke sholat itu bawa apa? Seharusnya kita bawa hati yang udah kita bersihkan dan pikiran yang udah kita kondisikan buat ingat Tuhan. Bukan datang dengan tangan kosong terus berharap keajaiban khusyuk turun dari langit. Tepat sekali. Ini tentang menciptakan kondisi yang mendukung. Tazakka itu bisa berarti wudhu yang sempurna, tapi juga bisa berarti membersihkan hati dari niat buruk. Oke. Dzakaro isma robbihi itu artinya lisan dan hati kita udah zikir, bahkan pas jalan ke tempat sholat. Jadi pas kita bilang Allahu Akbar, kita nggak mulai dari nol. Kita cuma melanjutkan ya. Kita melanjutkan sebuah kondisi spiritual yang sudah kita bangun sebelumnya. Sholat jadi puncaknya, bukan permulaannya. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, khusyuk itu ternyata bukan tentang mengosongkan pikiran. Bukan. Itu sebaliknya. Tentang mengisi pikiran dan hati dengan satu keyakinan paling penting. Kita sedang dan akan bertemu Tuhan. Ini benar-benar pergeseran cara pandang. Benar. Tandanya pun ada di dalam, ya, bukan di luar, getaran di hati. Tapi buahnya harus kelihatan di luar, yaitu perilaku yang terjaga. Dan penyakit penghalangnya juga jelas sekali, malas, lalai, dan niat yang salah. Semuanya jadi satu gambaran utuh. Benar. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih untuk Anda renungkan. Silakan. Yang terangkum dari semua sumber yang kita bedah ini. Coba perhatikan ya, ayat-ayat ini secara konsisten mengaitkan sholat yang berkualitas. Sholatnya orang khusyuk, dengan rasa gentar atau wajal, sebuah getaran yang lahir dari pengagungan. Iya. Mungkin pertanyaan yang selama ini kita tanyakan ke diri sendiri perlu kita geser sedikit. Geser gimana? Kita kan sering banget nanya gimana caranya biar saya fokus atau gimana cara ngilangin gangguan pikiran. Betul, itu pertanyaan sejuta umat. Pertanyaan itu valid, tapi berdasarkan penelusuran kita hari ini, ada pertanyaan yang lebih dalam, lebih fundamental. Pertanyaan yang mungkin perlu kita ajukan duluan. Seberapa dalam saya sudah berusaha mengenal siapa yang sedang saya hadapi saat saya sholat? Karena tampaknya, dari pengenalan akan keagungan zat yang kita hadapi itulah, dari kesadaran akan audiensi agung itulah, kehusyuan sejati akan tumbuh dengan sendirinya. Bukan sebagai teknik ya?
bukan sebagai sebuah teknik yang dipaksakan, tapi sebagai konsekuensi logis dari sebuah pengenalan dan cinta.